ما نوى به الإمام العلم العربي لا شيء ابن عبد الله الإسكندري رضي الله عنه على ما نوى به الإمام العلم العربي لا شيء أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد براس وعلى ما نوى به العلم العربي له شيخنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك من لا إله إلا أنت علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا تطلب بالله العلي العظيم على كل حرف كتبت إلى الآبدين ada dahirina dolankum menjamin ulasna semua qadat berdarina amin Allahu lana syaitanur rajim bismillahirrahmanirrahim husnul a'mali nataju husnul ahwal baik amal zahir itu tergantung daripada baiknya amal hati husnul a'mali nataju husnul ahwal baiknya amal zahir baiknya amal anggota tubuh itu hasil daripada baiknya amal hati. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzal dan baiknya amal hati itu tergantung minat tahaqquqi daripada benarnya orang itu pada maqam ini menuju Allah. La tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan kamu tinggalkan zikir karena ketiadaan hadir engkau serta Allah padanya. Jangan kamu tinggalkan zikir karena ketiadaan hadir engkau serta Allah padanya. Walaupun kita berzikir ujar sidin, misalnya mulut kita membaca la ilaha illallah, hati kita mahayabang ke sana kemari, jangan tinggalkan zikir. Jangan tinggalkan zikir lidah walaupun hati kamu itu tidak hadir. Yang penting bacaan, berzikir itu tetap kita laksanakan. Walaupun kita kada fokus, walaupun hati kita kesana kemari, tapi zikir jangan ditinggalkan, bacaan jangan ditinggalkan. Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena lupanya engkau daripada adanya zikir, artinya ketiadaan. Sesungguhnya ketika engkau tidak berzikir, lebih bersangatan daripadanya lupanya engkau ketika engkau berzikir. Artinya lebih baik berzikir walaupun hati lupa lawan Allah daripada kada berzikir sama sekali. Nang penting ujar sidin mulut kita bacaan walaupun hati kita kada ingat. Untung nang penting bacaan. Akhadha yatakallamu fi dzikir. Musannif memulai ia bicara pada masalah zikir li'annahu asyraful ibadati, karena zikir itu sepaling mulia ibadat. Kan zikir, kenapa dikatakan sepaling mulia ibadat? Karena zikir ini bacaannya cuma dalam hati. Bacaan dalam hati ini bolehnya parahatan, misalnya di WC pun kita boleh. Kalau sembahyang kan ada batasan, ada waktunya. Kalau sembahyang kadang mungkin kita benar-benar, misalnya kita datang haid, kalau bibinya kadang mungkin ya sembahyang. Atau sembahyang kadang mungkin yang melakukan sembahyang dalam jamban, kan kadang mungkin. Tapi kalau zikir dimanapun dia bisa. Karena zikir itu bacaan hati. Bacaan di dalam hati.
Zikir itu bacaan hati. Artinya di hati kita bacaan wa muqaddimuha fardan wa naflan. Zikir itu ada yang wajib, ada yang sunat. Zikir itu ada yang wajib, ada yang sunat. Wahyalahu wasilatun, dan ia zikir itu sebagai wasilah, sebagai perantaraan untuk menuju Allah. Jadi zikir dulu. Wa al maksudu, dan ialah yang dimaksud kalau Allah jalla dzikru wa aqimus shalah li dzikri, dan dirikan salat itu yakni zikir kepadaku. Artinya salat itu bisa maknanya zikir. Artinya apabila orang itu salat berarti ia berzikir. Jadi salat itu bisa maknanya zikir. Arti zikir itu ingat. Maka ketika orang itu ingat, maka orang itu disebut salat. Wa aqimis shalah li dzikri, hakikat daripada salat itu yakni ingat ujar Allah kepadaku. Hakikat atau esensi salat itu yakni ingat lawan Allah Ta'ala. Aqimis shalah li dzikri. Apabila orang itu ingat, berarti orang itu namanya sholat. Wa dzikru wa dzikrullah. Kemudian yang dimaksud zikir itu yakni zikir kepada Allah. Yang dimaksud zikir itu yakni aqimis shalah li dzikri, maksudnya zikir itu yakni zikir kepada Allah. Imma bil lisani wa imma bil qalbi wa imma bihima ma'an. Lalu zikir itu ada 3. Ada zikir lidah saja. Jadi zikir lidah untungnya bacaan. Misalnya baca la ilaha illallah, atau Allah, atau astagfirullah, atau masya Allah, atau subhanallah. Lidahnya bacaan tapi hatinya kesana kemari. Misalnya matanya sambil nonton TV, tangannya mengikut tasbih, untungnya bacaan, hatinya ke gunung misalnya. Ada zikir lidah saja, untungnya aja nama bacaan Allah, 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 tapi hatinya mayabang. Ada imma bil qalbi, ada yang kedua zikir itu dengan hati. Untungnya gak ada bacaan, tapi hatinya nang bacaan. Sambil duduk, ya misalnya, tapi hatinya bacaan, hatinya baca Allah, baca salawat, baca istighfar misalnya. Ada orang yang zikir lawan hati. Ada tadi pakai mulut saja, ada pakai itu hati saja, ada yang ketiga nang pakai mulut lawan hati. Ada yang ketiga orang yang berzikir, mulutnya berzikir, hatinya berzikir. Misalnya mulutnya baca la ilaha illallah, hatinya baca la ilaha illallah misalnya. Atau mulutnya baca Allahu Allah, hatinya baca Allahu al-abid, Allahul ma'bud misalnya. Atau Allahu dzakir, Allahul mazkur. Untungnya membaca Allahu Allah, di hatinya Allahu dzakir, Allahul mazkur misalnya. Atau untungnya baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, hatinya membaca madad ya Rasulullah misalnya.
Karena itulah kita disuruh latihan. Ketika mulut kita bacaan, hati kita pun bacaan juga. Misalnya mulut kita baca la ilaha illallah, paling minim di hati kita baca juga la ilaha illallah. Mulut kita baca Allah, hati kita pun baca juga Allah. Kalau mulut kita baca salawat, hati kita pun baca salawat juga. Kalau mulut kita baca istighfar, hati kita baca istighfar juga. Supaya bacaan kita fokus. Mulut bacaan, hati kita bacaan. Jadi talib paling minim kita zikir lidah. Walaupun dari hati kada berzikir hati kesana kemari, atau lidah kita kada berzikir hati kita nang berzikir. Jadi alternatif itu kan ada. Kadang-kadang bisa lidah kita uyuh, hati nang babacaan. Nah kalau kawa itu kedua-duanya, muntung kita babacaan, hati kita babacaan. Nang kawa muntung kita babacaan, hati kita babacaan itu cakap kita duduk sorongonan. Kawa tuh muntung babacaan, hati babacaan. Huwa al-maksudu, dan inilah yang dimaksud. Artinya yang dimaksud itu, yang ideal itu muntung berzikir, hati berzikir. Huwa al-maksud, ini yang dimaksud. Wa dzikru imma fil af'al. Zikir itu ada kalanya pada perbuatan. Zikir itu ada kalanya pada perbuatan. Jadi bisa jadi zikir itu perbuatannya menunjukkan zikir. Wa huwa al-wajibu 'alal kafati, dan itu ia yang wajib atas ini keseluruhan. Imma bi tariqil wasfi, ada kalanya dengan sifat wa wal khasati. Wa imma bi tariqi dzati, ada dengan jalan dengan zat wa bi khasatil khasah. Ada zikir itu dengan memandang af'al Allah Ta'ala. Ketika ia melihat sesuatu ini perbuatan Allah, itu namanya zikir. Ketika ia melihat ada perbuatan orang, dipandangnya ini perbuatan Allah. Ketika pandangannya ini perbuatan Allah, itu namanya zikir juga. Dan ini kada ada bacaan. Kalau bang dibacanya di muntung kada. Ketika ia melihat ada perbuatan ra'aitu syai'an ila ra'aitullah fi, ay ma ra'aitu syai'an ila ra'aitu fi ila Allah fi. Tidak aku melihat sesuatu kecuali nang kulihat perbuatan Allah. Jadi ia melihat apa yang ada dikerjakan makhluk, apa yang diperbuat makhluk, itu dipandang ini perbuatan Allah. Ketika pandangannya seperti itu, maka orang itu disebut zikir. Jadi ada zikir itu nang kadada bacaannya. Kalau zikir nang ada bacaan misalnya di mulut, itu dicatat malaikat. Zikir nang ada di hati, itu pun dicatat malaikat. Karena mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada lafaz min qaulin daripada perkataan, mayal fidhu min qaulin, tidak ada lafaz daripada itu perkataan. Artinya setiap ada perkataan yang ada huruf dan suaranya, walaupun itu di hati, illa ladaihi raqibun atid, kecuali itu dicatat oleh malaikat raqib atid. Jadi apa perkataan kita baik dalam hati itu dicatat raqib atid. Kenapa? Karena ada huruf suaranya. Tapi ketika pakai af'al, memandang itu af'al Allah, ini af'al Allah, itu karena tidak ada huruf dan suaranya, maka itu tidak dicatat oleh malaikat raqib atid. Jadi ada orang yang zikir karena memandang ini af'al Allah, ini perbuatan Allah. Ada orang yang zikir memandang ini sifat Allah. Ada orang yang berzikir karena memandang ini zat Allah. Bahwasanya yang memandang ini af'al Allah itu kepada orang awam. Ada yang memandang ini sifat Allah, ini kepada orang yang khusus. Ada yang memandang ini zat Allah, ini pandangan orang yang khususul khusus. Masing-masing ketiga makam itu ada orangnya.
Kalau orang awam ketika melihat apapun perbuatan yang ada di dunia ini, mereka memandang ini perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Adapun orang khusus yang memandang apa yang ada di alam ini, yang memandang ini sifat Allah. Jadi orang tiga golongan ini yang memandang af'al, memandang sifat, memandang dat, ini kada tahijab lawan Allah. Kalau orang berzikir dan pakai lidah tadi, boleh jadinya hatinya kada berzikir. Tapi kalau sudah pandangan ini af'al, ini sifat, ini dat, nyata orang ini berzikir. Wa kullu amalin urida bihi wajhallah nau'un min anwa'iz zikir. Dan setiap amal apabila ia berkehendak karena Allah, maka itu bagian daripada bagian zikir. Apapun itu pekerjaan, apabila niatnya karena Allah, itu termasuk zikir. Seperti inya berusaha, ketika inya berusaha niatnya untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, maka usaha itu menjadi zikir. Apapun pekerjaannya, misalnya ia jadi petani, niatnya mencari nafkah yang halal, maka petani itu menjadi zikir. Jadi zikir itu pengertiannya luas. Apa aja? Niatnya berusaha, niatnya jadi misalnya pejabat, niatnya jadi apapun, kalau niatnya karena Allah, maka itu namanya zikir. Nau'on min anwa'id zikir. Jadi gawian itu tergantung niat kita. Kalau bang, misalnya ada orang tuh gawiannya pedagang, kada zikir, itu kada apabila niatnya tadi ibadat, itu maka pedagang tadi jadi zikir. Jadi zikir itu ada makna umum, ada makna khusus. Zikir namanya umum, setiap kebaikan yang kita kerjakan dan itu semata-mata karena Allah, maka itu namanya zikir. Apapun itu kebaikan, kullu ma'rufin shadaqatun, ay kullu ma'rufin zikrun. Setiap kebaikan itu namanya zikir. Kullu ma'rufin shadaqatun, ay kullu ma'rufin zikrun. Setiap kebaikan itu namanya zikir. Lakin bil wasilati la bil qasdi, itu tergantung wasilahnya, bukanlah bil qasdi, bukan dengan tujuan. Wa amma dzikrul maksud wa dzikru la ilallah, adapun zikir yang dimaksud di sini yakni zikir la ilaha illallah. Jadi kalau zikir yang dimaksud zikir ini, apabila pembicaraan zikir yakni bacaan la ilaha illallah. Kalau zikir wasilah tadi setiap kebaikan. Jadi ada zikrul maksud, ada zikrul wasilah. Zikrul maksud itu yakni bacaan la ilallah atau Allah atau hu atau orang lain-lainnya. Adapun zikrul wasilah itu setiap kebaikan. Setiap kebaikan. Itu disebut zikir. Kayak orang misalnya mengarang kitab, misalnya orang yang mengarang kitab itu pun disebut zikir. Tujuannya untuk kebaikan. Orang misalnya maulah sumur, manfaat untuk orang banyak. Nah, maulah sumur untuk manfaat orang banyak itu disebut zikir. Wa amma dzikrul maksud, adapun zikir yang dimaksud yakni la ilaha illallah au dzikru Allah au dzikruhu au ghairu dzalika min sa'iri asmaul husna, atau lain daripada yang demikian itu daripada asmaul husna.
Lakin ya jama'u sa'iral adkar fi ma'arijil afkar dzikru la ilaha illallah. Tetapi seluruh zikir itu tak kumpul di dalam zikir la ilaha illallah. Lalu orang-orang sufi itu ada membagiakan ketika kita berzikir itu la ilaha illallah itu kepada orang-orang yang nafsunya masih kotor, nafsunya hibak dengan sifat mazmumah, zikir lang afdal lawan iya, yakni membaca la ilaha illallah. Tapi ketika sudah hati orang itu sudah bersih, hati mereka itu bersih, zikirna afdal lawan iya, yakni Allah. Ketika orang itu sudah hatinya bersih, ruhnya bersih, sirnya bersih, maka zikir lawannya itu lalu dibaca hu. Karena itulah orang ada membahagiakan zikir la ilallah itu zikir untuk anggota tubuh, zikir Allah itu untuk roh, zikir itu hu untuk sir atau zikir Allah itu untuk hati, zikir hu itu untuk roh atau sir. Wa al-ismul a'zam bi'idmai man ya'taddu bihim, dan ialah ilaha illallah itu ismul a'zam dengan ijma orang yang mengatakan bihim dengan mereka itu. Artinya la ilallah itu ismul a'zam menurut orang yang mengatakan bihim dengan mereka itu. Qala ghairum ismul a'zam hu, ada yang mengatakan ismul a'zam itu hu. Ada yang mengatakan zikir ismul azam itu zikir apabila kita berdoa, doa kita qabul. Jadi ada yang mengatakan la ilaha illallah, ada yang mengatakan hu. Wa kullu man masya ala ismin kana indahu wal ismul azam. Dan setiap orang yang mengamalkan atas itu nama, karena indahu wal ismul azam adalah di sisinya itu namanya ismul azam. Jadi ismul azam itu tergantung. Ada ismul azam itu bisa aja ismul azam lawan iya ya hayyu qayyum. Bisa aja ismul azam lawan iya ya Allah. Bisa aja ismul azam lawan iya ya Rahman. Tergantung masing-masing. Fa asma'ullahi kulluha idhaman. Seluruh asma Allah itu semuanya besar. Seluruh asma Allah itu semuanya besar. Lakin kullul asma'i mundarijatun tahta hadzal ismi. Tetapi seluruh nama itu masuk di bawah ini nama. Artinya seluruh nama Allah itu masuk di nama ini, yakni Allah. Ketika kita menyebut nama Allah, praktis kita menyebut seluruh asma-asma Allah yang lainnya. Jadi seluruh asma Allah itu masuk di dalam seluruh asma Allah dan 99 itu misalnya atau yang lebih daripada itu masuk di nama Allah. Ketika kita membaca Allah, praktis itu ada ya Rahman, ya Rahim, itu ada. Jadi seluruh asma Allah itu masuk di dalam lafaz Allah. Apabila kita membaca Allah, praktis kita sudah membaca yang Asmaul Husna yang 99 itu. Karena itulah ada bukan baca orang Allahumma-nya. Nah, ketika kita baca Allahumma itu tuh sudah kita baca seberatan Asmaul Husna yang lain. Cukup kita baca Allahumma. Kada-kada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin misalnya dan seterusnya. Dengan kita membaca Allahumma itu sudah mencukupi bacaan Asmaul Husna yang lainnya. Sebutingnya kita sambat tapi seberataan termasuk di situ.
Kandiroji al-kawakib tahta nuri samsi, seperti masuknya itu bintang di bawah cahaya matahari. Karena cahaya bintang, artinya ketika kita menyebut cahaya matahari itu sudah masuk di situ cahaya bintang. Karena cahaya bintang, seluruh cahaya yang lain itu mengambil dari cahaya matahari. Cahaya bulan itu mengambil dari cahaya matahari. Cahaya lampu itu mengambil daripada cahaya matahari. Artinya apabila kita menyambat cahaya matahari, masuk dia di situ cahaya bulan, cahaya lampu, cahaya bintang, dan yang lain-lain. Kalau Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fan'uhu biha, bagi Allah itu ada asmaul husna fan'uhu biha, maka berdoalah kamu biha dengan asmaul husna tersebut. Fakullu ismin Dzakarta bihi kunta dzakiran lillah, maka setiap nama yang engkau zikir dengan dia adalah engkau itu zikir lillah karena Allah. Artinya apapun asmaul husna yang kita baca sama aja kita menyebut nama Allah. Baik itu ya Kudus, baik itu kita baca ya Salam, baik kita baca ya Wadud, baik kita baca ya Latif, sama aja kita menyebut itu nama Allah. Wa idza dzakarta bi ismi Allah kunta dzakiran lillah bi asma'i kulliha. Tetapi ketika engkau menyebut nama Allah, praktis engkau menyebut seluruh asma Allah. Ketika engkau menyebut nama Allah, praktis engkau menyebut seluruh nama Allah. Kalau kita tadi baca ya Rahman, kita menyebut juga nama Allah. Sama aja kita menyebut, jika kita baca ya Rahman, sama aja kita menyebut ya Allah. Tapi ketika kita menyebut ya Allah, seluruh asmaul husna itu sudah masuk di dalam lafaz ya Allah. Jadi sebutnya kita baca ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah misalnya. Praktis di situ ada ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ada. Fandur ma asrafa hadzal isma wa 'azama miqdaran dzakir bihi, dan pandang olehmu alangkah mulia ini nama Allah tadi, karena di dalam nama Allah termasuk seluruh nama-nama yang lain, dan alangkah besar kadar ini orang yang berzikir bihi dengan lafaz ini Allah, annahu dzakirullaha bi jami' asma'i ta'ala, karena ketika orang menyebut Allah maka praktisnya menyebut seluruh asmaul husna. Ketika ia menyebut Allah, praktisnya menyebut nama seluruh nama Allah yang lainnya. Jadi cukup baca Allahu Allah, Allahu Allah. Karena di dalam apa? Di dalam apa? Tariqat Al-Aidarusiyah yang kita disuruh baca habis sembahyang 5 waktu, membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah 12 kali, lalu Allahu Allah 12 kali, lalu hu 12 kali. Kan ada di dalam Tariqat Al-Aidarusiyah yang membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 12 kali. Itu di apa, di Imdad ada. Di Imdad itu ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 12 kali, lalu Allahu Allah 12 kali, lalu hu 12 kali. Wa fi ba'dil hadisil qudsi ana jalisu man dzakarani, ujar Allah, aku sekedudukan lawan orang yang zikir kepadaku. Jadi Allah itu mengawani kita ketika kita berzikir, kita menyebut Allah, ketika kita menyebut la ilaha illallah, Allah itu duduk bakawan lawan kita.
Kawan kita kan nggak ada yang tanggung. Siapa kawan kita? Allah. Ketika kita menyebut Allah, ketika kita menyebut la ilaha illallah, ketika kita menyebut hu, ketika kita zikir yang lain, maka Allah itu sekadudukan lawan kita. Seberapa lawas kita berzikir, seitu juga Allah duduk lawan kita. Ana jalisu man dzakarin wa manahika annaka jalisullah in kunta jalisan aw qa'iman aw mudji'an. Dan cukup lawan engkau ini duduk sekedudukan lawan Allah jikalau engkau duduk. Artinya ketika kita duduk berzikir nih, kita sekedudukan lawan Allah. Ketika kita berdiri, ketika kita berdiri dalam keadaan zikir atau kita berabah, Allah mengawani kita. Ketika berdiri Allah mengawani kita, ketika kita berabah Allah pun mengawani kita. Iya, lalu kita kan anak guring disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kenapa disuruh itu? Supaya kita guring kawan lawan Allah. Jadi guring, ada baca Bismillahirrahmanirrahim, ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim ya wa amut, ada orang anak guring itu baca istighfar 3 kali, ada yang baca Qulullah 3 kali. Orang anak guring itu bacaannya macam-macam. Ada anak guring baca apa? Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir 29 kali. Ada orang anak guring baca salawat ad-dur, sallallahu alaihi wasallam azhar wa yakut ahmar wa nuril azhar wa sir akbar 15 kali. Ada anak guring baca salawat roh 70 kali, Allahumma shalli ala sayyidina arwah wala jasad wal asad wala qabri fil kubur 70 kali. Macam-macam. Ada anak guring baca auzubillahi minasyaitonir rajim 5 kali, bismillahirrahmanirrahim 5 kali, lalu membaca doanya 5 kali, Allahumma arini wajha Muhammadin halan wa ma'alan 5 kali. Artinya bacaan anak guring itu kan banyak. Alangkah baiknya sambil kita bacaan taguring. Artinya sambil bacaan tadi, karena banyak bacaan sambil berabah aja, lalu taguring. Wa fadailu dzikir wa adabuhu la yu'tamul hadza syarah isti'abaha, dan fadilah dzikir dan adab dzikir tidak menyandang akan ini syarah kitab. Wa fil hadisi ka anni bihadi ilallah yanfadduna ru'usahum minat turab bi adsadin 'alaiha nurul baqa musyrikun wa min dzikri annum awzaruhum fawaradul qiyamata khifafan qailin alhamdulilladzi adhaba 'annal hazan. Dan di dalam hadis seolah-olah aku dengan orang yang ahli la ilaha illallah itu yang fatuna ru'usahum, ketika mereka menghilangkan tanah kepala mereka daripada tanah, bi asadin alaih, dengan jasad yang atasnya ada nurnya Allah bersinar-sinar, wa ramadzikru anhum auzarahum, orang zikir itu menghilangkan dosa-dosa mereka itu, wawaradul kiamat khifafan, mereka nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan nyaman sambil mereka mengatakan alhamdulilladzi adhabal anal hazan, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada kami akan kesusahan. Au kama qala wa yaqulu inna rabbal aswad bidzikir yahillu ma aqadatul aflaq ada irata wa ghairu dzalika, dan mengangkatkan suara ketika berzikir yahillu ma aqadatul aflaq ada irah wa ghairu dzalika, itu yahillu menempatkan ma aqadathu, apa yang mengikat akan dia segala ini alam, ada irah yang bakuliling dan lain daripada itu. Maksudnya ketika kita berzikir, suara zikir kita itu didengar oleh seluruh alam. Ketika kita berzikir, suara zikir kita itu didengar oleh seluruh alam. Disuruh kita itu berzikir benyaring, jangan gemet. Jangan sampai kita berzikir itu tanyaring kita bebandir daripada berzikir.
Kalau bepandir babaya kadang badikir masuk contoh badikir babaya kadangaran alasannya supan. Tapi kalau bepandir anu langit pun mendengar pandirannya kan keliwatan ada itu. Karena ketika kita berzikir menyaring seluruh alam itu jadi saksi segan kita. Jadi apa aja tuh batu kah ketika kita berzikir itu ia mendengar, ia jadi saksi. Ya Allah bujur, ia ini berzikir. Banyu kah ketika kita berzikir ia menjadi saksi lawan kita. Pohon kayu kah ketika berzikir ia mendengar zikir kita ia jadi saksi. Tanah kah ketika kita berzikir ia jadi saksi lawan kita. Antum syuhada Allah fi ardi. Engkau itu sebagai saksi Allah di muka bumi ya. Jadi berzikir itu nang afdal banyaring. Kalau dulu biar orang biar rancaknya ke hutan tuh ke gunung kah lalunya bakuriak ya Allah atau misalnya bahasa kitanya pohon kayu bahasanya saksikan ulun berzikir membaca la ilaha illallah misalnya. Jadi kena pohon kayu seberapa banyak pohon kayu, rumput di situ, inya nang apa narana nang jadi saksi kita di hari kiamat atau tulak laut, kisahnya aja munjun, lalu bakuriak di laut, banyo atau lautan, saksikan aku membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bakuriak nyari, mengkawat tuh bahasa megapon, ada olah megapon itu misalnya. Daripada kita penyanyi, orang nambah nyanyi, penyanyi nyaringan penyanyi ini itu. Jangan sampai kalah kita lawan penyanyi rocker. Ini menyanyi sampai sahabat-sahabat suaranya. Kita pulang membacaan yang sahabat-sahabat suara kita. Ada di dalam kitab Kifayatul Atqiya itu disebut man shalla ujar Rasulullah man shalla alayya wa rafa'a sautahu dakhala jannah. Ujar Rasulullah siapa baca salawat kepadaku lalu dinyaringkannya suaranya lalu ia mati maka ia masuk surga. Iya nah orang baca salawat tuh banyak nyaringannya. Ini baca salawat iya nama membaca iya namanya nyahut. Nang lain bang mendengarkan. Dasar bujur ma'amalakan idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan orang Quran, dibacakan orang salawat, dengarkan olehmu dan diam olehmu. Jadi tukang syairnya aja membaca, nang lain bang banyak orangnya 50 namanya hoti cuman berlima. Nang lainnya cuma mendengarkan, ma'amalakan apa namanya? Melakukan Quran diam aja nyoti apalagi kalau bibinian kan sudah tahunya bibinian itu pendiam ya gitu maklumnya kita kalau bacaannya pengoler cuman bepandirnya penyaringan gitu ya kita sudah paham itunya kalau bacaan supan ya maka ada supan lagi dah kalau supan itu kali liwatan naranya. Coba ulun melihat ada di Facebook tuh binian mencatuk terbangnya panak orangnya ada tuh di apa-apa nah ini jurang mantap nananya ini kasihan iya nang baca salawatnya iya nang menyahuti nang lainnya berdiam masalahnya syairnya kada bisa aja menyahuti syairnya kada bisa kan buku ulun benek keingatan rasa hiri lawan buan pasukan di bawah itu nah di bawah itunya bewadai aja di bawah tuh bewadai di atasnya kita kada jurang pantas di banyak di bawah ketujuh aduh jurang ini daur bewadai di bawah di atas kada maaf itu narannya aturannya nang mendengaran baca kitabnya kada perlu bewadai. Masa penontonnya nang bewadai itu nih pemainnya nang bewadai ini itu. Bah, kadang-kadang untuk, kadang-kadang dadar gulung.
Apa kawadanya? Wa idza arabta fadilata dzikir wa azma sya'nihi ala sairil ibadati ka'annaka taqulu kutum bima taqaddama innal amala bil lisan dunal qalbi la jadwa lahu wa la ta'ila famadha yugni amalun bila jadwa fatrukil amal ra'san. Apabila engkau mengenal kelebihan zikir dan besar perkaranya atas seluruh ibadat, seolah-olah engkau mengata kultum, kamu mengata pada barang yang telah terduduk, sesungguhnya amal dengan lidah tanpa hati itu tidak ada manfaat baginya dan tidak ada faidah. Pamadha yugni amalun bila jadwa, apa jua amal apabila tanpa faidah. Fatrukil amal ra'san, lalu tinggalkan akan amal itu sama sekali. Lalu ada orang mengata mun kada ada faidahnya, misalnya zikir lawan lidah itu kada ada faidahnya, baik usah berzikir. Orang nih ada apa bandir, misalnya zikir lidah aja kada pakai hati kada berzikir cuman sekedar lidah, itu kada ada faedahnya. Lalu adanya hati tinggalkan amal itu. Yuqalu laka la tatruk amali ada mudrika ma Allah fi li anna Allah yakunu jali sujari hatika allati dzakartahu biha. Maka dikatakan bagi engkau, jangan kamu tinggalkan amal itu karena ketiadaan hadir engkau serta Allah padanya, karena Allah Ta'ala adalah duduk jari hatika, duduk kepada anggota tubuh engkau yang engkau zikir dengan dia. Artinya apabila kita berzikir lawan Allah, walaupun pakai lidah saja tanpa pakai hati, tetap Allah duduk lawan kita. Nang ana jali suman zakarani. Aku duduk punya lawan orang nambah zikir lawan aku, maksudnya duduk lawan lidah saja tuh nyoba zikir, kada lawan hati aku sudah duduk lawannya mengawaninya. Nang penting zikir itu jangan kita tinggalkan. Fa'aula bika antakuna ma Allah menjelaskan bi ba'di a'dha'ika wa in takhallafa ba'da a'dha'ika min anta sudah saira abwabi a'dha'ika wa quwaka. Ya, maka yang lebih utama dengan engkau adalah engkau serta Allah duduk dengan sebagian anggota tubuh engkau. Wa in takhallafat, sekalipun bertinggal seluruh atau yang sisa daripada anggota tubuh engkau, min anta sudah daripada engkau menutupi seluruh pintu anggota tubuh engkau dan kekuatan engkau. Yang penting ujalisin Allah duduk lawan kita, walaupun sebagian anggota tubuh kita aja yang berzikir, misalnya lidah aja, tapi Allah tetap mengawani kita walaupun kada seluruh tubuh nang berzikir. Fa idza wadhabta ala dzalika adamta qara'al babi, dan apabila engkau merutinitaskan zikir lidah tersebut dan engkau mengakali mengetuk pintu Allah, pahariun antujaba, maka Allah pasti akan memperkenankan membuka pintunya. Li anna ghaflataka an dzikri bil kulliyati dalilun ala tamsi haqiqatika wa qat'i wasitaqatika, karena lupanya engkau daripada zikir secara keseluruhan dalil atas butanya hakikat engkau dan terputusnya pegangan engkau. Fahada asyaddu min kaunika dzakiran ghaira hadirin, dan ini lebih bersangatan daripada keadaan engkau berzikir tanpa hadir. Fakaunuka ghairu dzakiran asyaddu bu'dan min kaunika dzakiran ghaira hadirin, dan engkau kada berzikir lebih bersangatan jauh daripada keadaan engkau berzikir walaupun engkau itu lupa. Tabaik kita berzikir ujar sirin walaupun lupa daripada kada bacaan sama sekali. Mungkin ini jauh jangan lupa aja, baik kada usah. Misalnya orang nih sembahyang kada khusyuk, itu lebih baik daripada orang nang kada sembahyang sama sekali. Yang pentingnya sembahyang, walaupun sembahyangnya misalnya pakai kilat khusus. Kilat khusus itu ya 2 menit lah tuntung. Wassalamualaikum sudah, doanya ada. Daripada orang tuh kada sembahyang sama sekali. Yang penting asa sembahyang. Nang sunatnya kada, nang wajibnya jadi gawinya, dan nang wajibnya itu pun pulang kada sempurna juga. Lebih baik orang itu sembahyang daripada tidak sama sekali. Walaupun sembahyangnya kesana kemari,
walaupun sembahyangnya ujar sidin kada sempurna, walaupun sembahyangnya kada bawirid, itu lebih baik daripada kada sembahyang. Apalagi aku nunggu husuk dulu jadinya sembahyangmu. Payah apa nunggu husuknya? Sembahyang aja dulu. Yang penting bawirid kadenya maeng duha misalnya. Padahal wiritannya kada dapang wiridnya tapi sembahyang duha batuntung sembahyang duha. Berdoa kada juga misalnya. Turannya kan sembahyang duha itu berdoa kayak ya Allah, misalnya berilah ulun rezeki. Wah. Ya mang ijat biar rajin sembahyang duha. Amang ijat cuman kada baca doa rajaknya bertuntung sembahyang duha sudah kalah ulun tadinya. Ulun kada bisa sembahyang duha. Kalau nya sembahyang duha alhamdulillah aja. Berkat sekolah. Kayak orang juga itu sembahyang duhanya 2 rakaat. Kalau pang 2 rakaat setengah kada. Cuman sebuting lagi kadang baca doa cakap sembahyang duha tuh baca ya Allah berilah ulun rezeki ya Allah, apabila rezeki ulun datang langit turun dari langit turunakan, apabila datang bumi keluarakan, apabila nang jauh dekatakan, apabila nang haram halalakan, apabila kadada adakan ya Allah. Itu disebut doa bakal karasan. Masalahnya nang kadada adakan. Kalau sembahyang duha itu kan doanya model seakan gini, ya Allah, namun rezeki ulun datang langit ya Allah, dari langit turunakan nggak ada. Modelnya kayak itu tuh. Sembahyang duha itu sebenarnya wiridannya banyak. Baca surah Wadduha 40 kali. Pas sembahyang duha itu baca Wadduha, surah Wadduha itu 40 kali. Alam Nasrah 40 kali. Ya orang berdagang di pasar bisa ada turun tuh. Jam berapa turunnya? Itu wiridannya macam-macam yang dibaca. Karena sholawat Umi 500 kali. Ya, berapa aja untungnya itu? Jadi berzikir walaupun lupa itu lebih baik daripada kada berzikir sama sekali. Sembahyang walaupun kada khusyuk lebih baik daripada kada sembahyang sama sekali. Kita kayak tingkatan kita nih sembahyang hendak khusyuk itu kada ada jalurnya lah. Kita nih kayak tingkatan orang awam nih hendak sembahyang khusyuk itu kada ada jalurnya. Kenapa? Karena tak banyak gawian kita nih tak banyak gawian dunia. Jadi nak hendak khusyuk tuh kada kawa. Ayo pin sembahyang sorongan sampai kada ingat hitungan rakaat ya Pak. Sembahyang sorongan tuh kada ingat hitungan rakaatnya. Kita ini kan sembahyang hampir bilang kada fokus tuh Bang. Kita sembahyang dalam ketika sorongan lawan orang banyak lain gaya kita. Kalau sembahyang sorongan tuh cukup baju kaos sasa kah, jinomoto kah, atau atau baju partai kah gitu sembahyang, atau baju cat kah dulu ya nomor 1 ya sembahyang. Tapi kalau di tengah orang banyak ada mungkin kita jadi imam pakai baju duluk nih itu. Masa basurban kah, bagamis kah, babulang kah, kan jadi sembahyang kita itu tangan ngalih itu Bang sudah. Kalau sorongan itu baju kaos lah kita bayangnya sembarangan tuh Bang. Wallahu a'lam al-Fatihah. Hadratina bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul bi ajmain wa fanikum ya rahmah ya maulana mujib.